Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri, berasal dari Pandeglang, Banten. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah atau asal-usul daerah Banten, dari mulai zaman purbakala atau zaman es hingga ke zaman di mana daerah Banten itu dikuasai oleh Kesultanan Banten. Dan pembahasan sejarah seperti ini bagi saya itu lumayan berat ya. Karena dari beberapa informasi yang saya dapatkan itu beberapa hal masih menjadi kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra antara ilmuwan dan sejarawan. Dan semoga saya bisa membuatnya lebih sederhana. Jadi ayo kita mulai videonya. Oke teman-teman, kita mundur dulu ke jutaan tahun yang lalu, di mana daerah Banten ini masih menyatu dengan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Semenanjung Malaka, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, menjadi satu daratan. Nah, daratan ini dinamai dengan Sundaland. Nah, Sundaland ini berarti kawasan Sunda. Sundaland itu ada pada sejak zaman es, yang dimana sebagian besar air laut pada saat itu membeku. Dan ini mengakibatkan air yang ada di bumi itu hanya tersisa sekitar 50% dari total air yang ada di bumi pada saat itu. Dan ini mengakibatkan pulau-pulau besar yang saya tersebutkan tadi seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaka itu menyatu menjadi satu daratan yang disebut Sundaland. Secara bahasa, penduduk asli Sundaland itu termasuk ke dalam rumpun Austronesia. Menurut seorang ahli genetika yang bernama Stephen Oppenheimer, di dalam studinya ia berpendapat bahwa penduduk Sundaland itu adalah cikal bakal dari imigrasi umat manusia ke seluruh dunia. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Eden in the East, dia beranggapan bahwa orang-orang Sundaland itu adalah leluhurnya orang Asia. Nah, di dalam mengembangkan teorinya, Stephen Oppenheimer ini melakukan pendekatan multidisiplin. Nah, salah satunya menggunakan pendekatan mitologi cerita banjir besar yang melegenda pada saat itu ya. Nah, lalu teori Stephen Oppenheimer ini ditentang oleh teori Out of Taiwan yang telah melakukan uji DNA. Dan hasilnya leluhur Asia itu ada di Asia Timur, bukan di Sundaland. Nah, jadi Stephen Oppenheimer ini berpendapat dan beranggapan bahwa leluhur orang Asia itu ada di Sundaland. Karena pada saat berakhirnya zaman es, air itu mencair dan otomatis air laut menjadi naik dan menenggelamkan daratan Sundaland yang lebih rendah, dan penduduk asli Sundaland yang tinggal di daratan terendah itu bermigrasi ke seluruh dunia. Begitu anggapan Stephen Oppenheimer ini. Lalu teori dari Stephen Oppenheimer ini ditentang oleh teori Out of Taiwan yang telah melakukan uji DNA, dan hasilnya leluhur orang Asia itu bukan berasal dari Sundaland, melainkan berasal dari Asia Timur. Entah yang benar yang mana, masing-masing mempunyai dasar yang kuat. Nah, cerita tentang banjir besar itu sebetulnya memang ada, dan ada pada saat berakhirnya zaman es, sehingga menenggelamkan daratan Sundaland yang lebih rendah, dan hasilnya menjadi seperti sekarang, memisahkan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaka seperti, dan termasuk Banten di dalamnya. Dan peradaban pertama di Banten itu diyakini berada di Sangyang Sirah, ujung kulon sekarang. Di sana pernah hidup seorang tokoh legendaris bernama Aki Tirem. Nah, Aki Tirem ini diyakini sebagai cikal bakal dari terbentuknya atau berdirinya kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Salaka Negara. Nah, Aki Tirem ini adalah seorang penghulu atau tokoh masyarakat, atau lebih itunya lagi, kokolot lembur, cek orang Banten tema ya. Nah, Aki Tirem ini dan para pengikutnya dia itu bermukim di sepanjang pesisir pantai. Karena bermukim di sepanjang pesisir pantai, pemukiman Aki Tirem ini seringkali didatangi oleh bajak laut atau perompak ya. Dia tujuannya untuk merampok harta-harta yang ada di pemukiman Aki Tirem ini. Lalu pada suatu hari ada seorang bernama Dewa Warman. Nah, Dewa Warman ini bisa dikatakan sebagai apa ya, kalau sekarang mungkin menteri luar negeri dari kerajaan India ya. Nah, dia ini singgah di pemukiman Aki Tirem ini bersama pengikutnya. Nah, pada suatu hari Dewa Warman ini mampu dan berhasil mengalahkan para bajak laut yang sering datang ke pemukiman Aki Tirem ini. Nah, karena jasanya itulah
Dewa Warman ini dinikahkan dengan anaknya Akitirem bernama Poci Larasati. Nah, pada saat Akitirem ini akan wafat, beliau menyerahkan kekuasaannya kepada menantunya yaitu Dewa Warman dan mengangkatnya menjadi raja pertama kerajaan Salaka Negara. Dan sebetulnya untuk kerajaan Salaka Negara ini menjadi kerajaan tertua di Nusantara itu masih menjadi kontroversi ya, karena bukti-bukti keberadaan dari kerajaan Salaka Negara ini sedikit sekali dan minim informasi. Kerajaan tertua yang diyakini sekarang itu adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu berdiri sejak abad ke-4 menurut Prasasti Yupa. Itu hampir berbarengan dengan kerajaan Tarumanegara yang berdiri sejak abad ke-5 ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan kerajaan Salaka Negara menurut penelitian dari bukti atau peninggalan-peninggalan prasasti maupun catatan naskah itu menunjukkan bahwa kerajaan Salaka Negara itu sudah ada sejak 130 Masehi atau abad ke-1 malah ya. Dan raja pertamanya adalah Dewa Warman atau menantunya Akitirem tadi. Dan bukti eksistensi dari kerajaan Salaka Negara ini bisa dijumpai di dalam naskah Sastra Jendra. Kalian bisa baca sendiri, banyak kok di Google itu naskah Sastra Jendra. Dan satu lagi catatan dari kerajaan yang berasal dari kerajaan atau dinasti Han dari Cina sana ya, yang mengaku pernah bekerja sama perdagangan dengan kerajaan Salaka Negara tadi. Nah, lalu pada puluhan tahun atau beberapa abad kemudian ada seorang maharsi dari India bernama Jaya Singawarman. Nah, dia ini datang ke Salaka Negara. Dia kabur dari India karena di sana itu terjadi kekacauan atau penjajahan yang dilakukan oleh kerajaan Magadha. Lalu Jaya Singawarman ini menikah dengan anak dari Raja Dewa Warman ke-8 dan mendirikan kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 atau 500 Masehi. Dan pada saat itu kerajaan Kutai yang yakin tertua itu sudah ada ya. Dan pada saat kerajaan Tarumanegara itu runtuh, daerah Banten itu dikuasai oleh kerajaan Sunda dan kerajaan Pajajaran. Nah, pada zaman ini, kerajaan Pajajaran itu mencapai puncak kejayaannya karena dia dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana sekali. Dan saya juga ngefans. Raja ini bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Nah, lalu beberapa tahun atau puluhan tahun kemudian pengaruh Pajajaran ini mulai memudar lah. Nah, pada saat itu Banten dikuasai oleh raja atau Prabu Pucuk Umun atau lebih dikenalnya itu leluhurnya suku Baduy ya. Nah, setelah masuknya Islam di Nusantara, Prabu Pucuk Umun ini berhasil dikalahkan oleh pasukannya Sultan Hasanuddin Banten yang berasal dari Kesultanan Cirebon. Nah, pada saat itulah Banten mulai dikuasai oleh Kesultanan Banten dengan raja pertamanya yaitu Sultan Hasanuddin Banten. Lalu pada saat Banten itu telah dikuasai oleh Kesultanan Banten, Prabu Pucuk Umun ini yang terkalahkan, kalau nggak salah dia itu membuat pantun atau membuat naskah atau membuat prasasti, saya lupa ya. Di dalamnya itu Prabu Pucuk Umun ini berpesan atau membuat amanat kepada pemimpin atau penguasa Banten pada saat itu, Kesultanan Banten, untuk menjaga kesucian dan menjaga kebersihan Sanghyang Sirah, yang mana Sanghyang Sirah ini adalah titik awal peradaban di Banten. Dan terbukti hingga sekarang ini Sanghyang Sirah itu terjaga kesuciannya, terjaga lingkungannya, karena pada saat ini Sanghyang Sirah itu berada di dalam Taman Nasional Ujung Kulon yang jauh dari tangan-tangan jahil manusia. Dan Sanghyang Sirah tetap terjaga kesucian dan kelestarian alamnya. Dan pada masa Kesultanan Banten inilah Belanda mulai masuk ke Banten dan terjadilah penjajahan di seluruh Nusantara ini, termasuk di daerah Banten. Nah, itulah teman-teman sejarah singkat dari asal-usul daerah Banten dari zaman purbakala hingga pada masa di mana daerah Banten itu dikuasai oleh Kesultanan Banten. Oke teman-teman, jika video ini rame, saya akan lanjut ke sejarah Banten sampai ke zaman sekarang ya. Kalau rame, kalau enggak ya sudahlah.
Oke teman-teman, itulah sejarah Banten dari zaman purbakala sampai ke pemerintahan Kesultanan Banten. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan komen juga jika ada informasi-informasi yang saya lupa sampaikan. Dan itulah sejarah Banten. Saya Fajrul Baidillah seperti biasa. Sampai jumpa. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.